Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai ion kompleks. Nah, di sini kita akan lihat apa itu ion kompleks. Ion kompleks adalah suatu struktur di mana kation logam berikatan dengan dua atau lebih molekul netral atau anion. Nah, di dalam ion kompleks ada yang disebut dengan namanya ligan, yaitu molekul atau anion yang berikatan dengan atom pusat. Atom pusat adalah kation logam. Nah, kation logam ini terdiri atas atom pusat ditambah dengan ligan-ligan. Dalam ion kompleks, ligan terikat dengan atom pusat melalui ikatan kovalen koordinasi. Masing-masing menyediakan pasangan elektron, sedangkan atom pusat menyediakan orbital-orbital kosong untuk menampung pasangan elektron dari ligan-ligan. Nah, di sini kita bisa lihat contoh-contoh ligan. Ada beberapa ligan di sini, ini rumus ligan dan ini muatannya. Ya, di sini ada yang bermuatan 0 atau netral. Terdiri dari H2O, NH3, Cu dan NO. Lalu min 1. Nah, ada ini dari F, Cl, Bri, OH min, NO2 min, Cn min, SnCn min. SCN min. SCN min. Oke. Yang min 2 ini ada SO42 min, S2O32 min. Ini hanya beberapa contoh. Oke. Hal yang harus diperhatikan dalam menulis rumus ion kompleks. Yang pertama, muatan ion kompleks merupakan hasil penjumlahan muatan atom pusat dan muatan ligan-ligan. Nah, yang kedua, atom pusat dituliskan terlebih dahulu, lalu diikuti ligan-ligan. Ibu ulang, memastikan bahwa yang pertama dituliskan adalah atom pusat, lalu baru ligan-ligan. Jika ligannya lebih dari sejenis, molekul netral dituliskan mendahului anion. Oke, langsung kita lihat contoh soal. Tuliskan rumus ion kompleks yang tersusun dari, nah di sini ada banyak ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 contoh. Kita lihat yang pertama, atom pusat Ag+, dan 2 buah ligan NH3. Kita harus lihat dulu, yang pertama kita harus ingat bahwa atom pusat dituliskan terlebih dahulu, berarti yang dituliskan pertama adalah Ag, lalu diikuti oleh ligan-ligan. Nah, di sini ada 2 buah ligan NH3. Oke, kita akan lihat di sini jawabannya. Nah, ini dia. Atom pusatnya tadi Ag, ini dia. Kita tuliskan yang pertama, lalu ada 2 buah ligan NH3. Nah, ini dia. Karena NH3 ada 2, maka diberi kurung 2. Nah, kita harus tahu muatannya. Muatan dari ion kompleks ini adalah jumlah dari muatan, di sini kita lihat kembali, muatan ion kompleks hasil jumlah muatan atom pusat dan muatan ligan-ligan. Oke, di sini kita lihat ligannya NH3 tidak bermuatan, sementara atom pusatnya +1. Oke, kita lihat ke sini. Nah, atom pusatnya muatannya 1. Ligannya ada 2, tetapi tidak bermuatan. Nah, sementara muatan dari ion kompleksnya, kita mau tahu berapa, dijumlahkan. 1 ditambah 0 berarti +1. Makanya rumusnya adalah Ag NH3 2 kali +1. Oke ya, kita lihat lagi yang kedua. Atom pusatnya
Cu2+. Ada 4 buah ligan H2O. Berarti yang pertama kita harus tuliskan adalah Cu, lalu ada 4 H2O. Oke, kita lihat di sini. Nah, Cu kita tuliskan dulu, lalu H2O-nya ada 4. Nah, seterusnya kita hitung muatannya, Cu2+. Nah, ini. Kita tambahkan H2O kan tidak bermuatan. 0 dikali 4 tetap 0. Berarti 2 ditambah 0 sama dengan plus 2. Makanya muatannya plus 2. Oke, kita lihat soal yang ketiga. Atom pusat Mn2+, dan 4 buah ligan Cl-. Nah, di sini kita lihat. Nah, Mn2+, ya. Ini Mn dituliskan terlebih dahulu. Lalu ada Cl, ada 4 di sini. Kenapa tidak dikurung? Karena Cl ada 1 unsur, maka tidak perlu dikurung. Baru kita tambahkan muatannya. 2 dari muatan Mn, karena Cl muatannya -1 dikali 4. Ada 4 ligannya. 4 dikali -1 sama dengan -4 ditambah 2, berarti -2. Makanya muatannya -2. Oke. Kita lihat lagi, sorry. Atom pusat Fe2+ dan 6 buah ligan Cn. Oke, kita lihat ke sini. Nah, Fe dulu kita tulis, baru Cn ada 6. Nih, kita tulis 6 di sini. Baru kita hitung muatannya berapa. Fe tadi 2+. Nah, Cn muatannya -1 dikali dengan 6. -6 tambah 2, maka menjadi -4. Nah, muatannya -4. Oke. Ini kita lihat soal nomor Cr3+ dan 4 buah ligan NH3 serta 2 buah ligan Cl-. Nah, kita lihat di sini, jangan lupa jika ligan lebih dari satu jenis molekul, jika ligannya lebih dari sejenis, molekul netral ditulis mendahului anion. Nah, di sini kita lihat, ini atom pusatnya Cr, berarti dia dituliskan yang pertama. Lalu kita ada lihat NH3 sama Cl-. Nah, yang NH3 tidak bermuatan atau netral, sementara Cl- bermuatan minus, maka yang harus dituliskan adalah NH3 duluan, baru Cl. Kan kita lihat di sini, nah Cr kita tuliskan, NH3-nya ada 4, baru Cl-nya ada 2. Lalu kita jumlahkan muatannya, Cr3 plus 3 ya, lalu NH3-nya muatannya 0, 4 kali 0, lalu Cl-nya ada 2, 2 kali -1, -2 tambah 0, tambah 3, maka plus 1. Plus 1 itulah jadi muatan. Oke, kita lihat lagi. Atom pusatnya kobalt 3 plus 3 buah ligan H2O serta 3 buah ligan SO4 2-. Nah, di sini ligannya ada 2 juga, H2O dan SO4 2-. Yang ini molekul netral, yang ini bermuatan. Maka harus dituliskan atom pusat dulu, baru ligan netral, baru SO4 2-. Oke, kita lihat di sini. CO, H2O 3 kali, SO4 3 kali. Nah, muatannya kita hitung. CO tadi 3+, H2O ini tidak bermuatan, maka 0. Nah, SO4 kan 2- dikali 3. -6 ditambah 0 ditambah 3, maka -3. Oke. Di sini kita melihat bilangan koordinasi. Bilangan koordinasi adalah jumlah ligan yang terikat pada atom pusat. Pada umumnya, bilangan koordinasi suatu atom pusat atau kation logam adalah 2 kali harga bilangan oksidasi atau muatan atom pusat tersebut. Misalnya,
Ag+, memiliki bilangan koordinasi 2. Kenapa 2? 2 kali ya, 1 kali 2 berarti 2. Ini bilangan oksidasi Ag-nya 1, dikali 2, 2 berarti. Nah, Cu2+ dan Zn2+. Ini bilangan oksidasinya. Dikali 2, berarti memiliki bilangan koordinasi 4. Cr3+ dan Cu3+. 3 dikali 2 berarti bilangan koordinasinya 6. Aturan di atas tidak selamanya berlaku, sebab ukuran ligan mempengaruhi bilangan koordinasi atom pusat. Makin kecil ukuran ligan, makin banyak jumlah ligan yang dapat terikat pada kation logam. Makin besar ukuran ligan, makin sedikit jumlah ligan yang dapat terikat pada kation logam. Contoh, Fe3+ mampu mengikat 6 buah ligan Cl karena 3 dikali 2, berarti ada 6 buah. Tetapi Au3+ hanya mampu mengikat 4 buah Cl-, padahal kalau kita lihat 3 kali 2, 6, tetapi dia tidak mampu karena Cl ligannya besar. Oke, ini contoh ininya. FeCN6-4, AuCl6. Nah, bilangan koordinasinya Au4. Ya. Oke, contoh soal. Berapakah bilangan koordinasi dan bilangan oksidasi atom pusat dari masing-masing ion kompleks berikut? Yang pertama CuNH3 2 kali Cn2-. Kita lihat. Di sini kita lihat ada ini ligan ya, ini ligan, ini atom pusat. Cu sebagai atom pusat, NH3 ada 2 ligannya, Cn ada 2 ligannya. Oke, berarti bilangan koordinasi adalah jumlah ligan-ligan. Berarti 2 ditambah 2 sama dengan 4. Nah, lalu kita mulai menghitung bilangan oksidasi Cu atau muatan atom pusat. Yang kita misalkan X. Nah, atom pusatnya Cu. Kita misalkan X. Lalu di sini ada NH3, muatannya tidak ada atau 0. Lalu ada Cn, ada 2. Muatan Cn adalah min, jadi min 2. Nah, kita lihat muatan dari ion kompleksnya min. Nah, kita buat seperti ini. X kurang 2 sama dengan min 1. 0 ini tidak diperhitungkan lagi. Maka X sama dengan 2 kurang 1 sama dengan plus 1. Jadi harga bilangan oksidasi adalah plus 1. Oke ya. Lalu kita lihat lagi soal yang kedua, yang B. Fe H2O 4 kali, SCN 2 kali plus muatan ion kompleksnya. Di sini Fe ini sebagai atom pusat, ini adalah ligan, ada 4 ligan H2O dan ada 2 ligan SCN. Oke, jumlah ligan ini adalah jumlah bilangan koordinasi. Nah, 4 molekul H2O dan 2 SCN. Maka 4 tambah 2 sama dengan 6. Lalu kita misalkan bilangan oksidasi Fe dengan X. Muatan atom pusat Fe, X. Nah, ini H2O kan tidak bermuatan. 0 dikali 4, maka tetap 0. Lalu 2 dikali min 1, maka min 2. Nah, kita buat persamaannya. X kurang 2. Ini nolnya diabaikan ya. Sama dengan plus 1. Maka, kenapa plus 1? Karena muatannya plus 1. Oke. Maka X sama dengan 2 tambah 1 sama dengan 3. Jadi, bilangan oksidasi dari Fe adalah 3. Oke, kita akan lihat tata nama ion kompleks berdasarkan UPAC. Yang pertama, kation disebutkan mendahului anion. Yang kedua, nama ion kompleks tersusun dari nama ligan
dan nama atom pusat yang dituliskan serangkaian sebagai satu kata. Yang ketiga, ligan disebutkan mendahului atom pusat. Yang keempat, jumlah ligan ditandai dengan awalan angka Yunani. Contohnya mono 1 di 2. Yang kelima, jika ligan lebih dari sejenis, ligan-ligan disebut menurut abjad. Yang keenam, jika ion kompleks merupakan kation, atom pusat memakai nama Indonesia. Jika ion kompleks merupakan anion, atom pusat memakai nama Latin dengan akhiran -at. Yang kedelapan, nama atom pusat harus diikuti oleh bilangan oksidasi atom pusat dengan memakai angka Romawi dalam tanda kurung. Oke, di sini kita akan lihat nama ligan. H2O aqua, NH3 amin, CO karbonil, NO nitrosil, F- fluoro, Cl- kloro. Dia kalau abjad dianggap K ya. Br- bromo, I- iodo, OH- hidrokso. NO2- nitro, CN- siano, SCN- tiosianato, SO42- sulfato, S2O32- tiosulfato. Oke, ini hanya beberapa nama-nama ligan. Nah, di sini tadi ada bahwa kalau dia kation bernama Indonesia, kalau dia anion bernama Latin. Di sini bisa lihat kromium, kalau dia anion, kromat. Anion itu minus, kation itu plus. Mn, mangan, manganat. Nah, bisa dilihat seterusnya di sini. Oke, tidak perlu Ibu baca satu-satu, bisa dibaca sendiri sama anak-anak. Oke, lanjut. Kita langsung melihat ya. Berilah, kita lihat contoh soalnya, berilah nama ion kompleks berikut. Oke, di sini kita lihat dulu ini. Nih, nama atom pusatnya. Ini atom pusatnya, ini ligannya. Tadi ketentuannya disuruh sebutkan nama ligan terlebih dahulu. Dengan jumlahnya berapa, dengan angka Yunani. Berarti di sini ada 2. Di NH3 disebut amin, di amin. Oke, kita ada Ag. Ag ini kita lihat positif atau negatif. Kalau dia positif berarti dia menggunakan nama Indonesia. Di amin perak. Nah, kita harus lihat berapa muatan atau bilangan koordinasinya. Kita lihat ya. Ag ini kita anggap X. NH3 ini muatannya 0, ada 2 kali 0, berarti 0. Nah, muatannya 1 sama dengan plus 1. Ya, berarti X sama dengan plus 1. Berarti Ag ini bilangan oksidasinya plus 1. Dituliskan dalam angka Romawi. Kita lihat di sini. Nah, dia ion diamin perak 1. Oke, Ibu nampakkan. Di karena 2, amin, karena NH3 namanya amin. Perak, kenapa perak? Karena dia plus kation, maka disebutkan nama Indonesia. Satunya itu dapat dari jumlah bilangan oksidasinya. Oke. Lalu yang kedua, yang B kita lihat. Ini jumlahnya ada 2. Ingat ya, selalu harus kita sebutkan nama ligan dulu. Siano. Di siano. Karena diamin berarti dia menggunakan nama Latin. Argentat kalau nggak salah. Di siano argentat. Nah, kita hitung bilangan oksidasinya. Ag-nya X, sianonya -1 dikali 2, -2. Nah, muatannya -1. Maka ketika dijumlahkan mendapat plus 1. Jadi, di siano argentat bilangan oksidasi dalam kurung 1 Romawi. Coba kita lihat ya. Ion di siano argentat 1. Oke. Lalu kita lihat yang ini.
Ini 4. Berarti ini aqua. Tetra aqua. Kita lihat plus, karena plus berarti tembaga bahasa Indonesia ya. Tetra aqua tembaga. Tembaga berapa? Kita lihat. CU-nya kita anggap X, H2O-nya 0, dikali 4 tetap 0, muatannya plus 2. Maka X adalah plus 2. Jadi tetra aqua tembaga 2. Coba kita lihat. Ion tetra aqua tembaga 2. Oke. Lanjut. Di sini ada 4. 4 OH adalah hidrokso. Ingat, sebutkan jumlahnya. Tetrahidrokso. Kita lihat ini min, karena min berarti namanya nama Latin. Kuprat. Tetrahidrokso kuprat. Kita hitung X, ini CU-nya X. OH min 1 dikali 4 berarti min 4. Muatannya min 2, berarti X sama dengan plus 2. Kita lihat di sini. Ion tetrahidrokso kuprat 2. Oke. Lalu yang ini heksa amin. 6, pertama disebutkan heksa, lalu ada ligannya amin. Ini plus, berarti kobal. Nah, kita hitung muatannya. X, CU-nya X. NH ini 0 dikali 6 tetap 0. Muatannya 3 plus. Nah, berarti X sama dengan 3 plus. Nah, heksa amin kobal 3. Kita lihat. Heksa amin kobal 3. Oke, kita lihat satu lagi aja, selebihnya sama. Ini yang ada beberapa. Ini Bu ambil yang J, langsung ke yang J. Yang lain kalian sudah bisa. Ini, jika ada 2 ligan, maka yang disebutkan dahulu adalah yang netral. Nah, yang netral adalah H2O, tidak bermuatan. Baru yang bermuatan. Ini dia. Maka kita sebutkan aqua, penta. Kenapa penta? Ada 5. Ingat ya, pertama kita sebutkan nama ligan. Karena ada 2 ligan, maka kita ambil yang netral dulu. Aqua, penta, cyano. Nah, Cr ini karena dia ini min berarti Latin ya. Aqua, penta, cyano, kromat. Kromat berapa? Kita hitung. Cr-nya X, H2O 0, ini dia. Lalu Cn min dikali 5, min 5, sama dengan ini muatannya min 2. Setelah penjumlahan plus 3. Maka kita sebut aqua penta cyano kromat 3. Oke, kita lihat di sini. Aqua penta cyano kromat 3. Oke, selebihnya bisa dilihat sendiri. Nah, kita sekarang akan lihat senyawa kompleks. Senyawa kompleks adalah senyawa yang mengandung ion kompleks atau senyawa yang ionnya merupakan ion kompleks. Penulisan rumus senyawa kompleks. Ion kompleks dituliskan dalam kurung siku. Contoh senyawa kompleks berikut ini. Ini kita lihat di sini nih. Nah, ini merupakan senyawa kompleks. Seperti kita ketahui, senyawa adalah terdiri dari kation dan anion. Nah, yang ini kationnya nih. Kationnya berupa ion kompleks. Dari mana Bu kita tahu? Kita lihat tanda kurung siku, pembatas. Nah, ini di sini sama di sini. Ini kurung kurawanya tidak masalah, kurung siku. Nah, kurung siku ini sebagai kation, di luarnya sebagai anion. Nah, begitu juga yang ini. Nah, ini kurung sikunya dan ini kurung sikunya. Ini adalah ion kompleksnya, positif kation, dan ini adalah anion. Nah, ini kita lihat. Ini kurungnya, kurung sikunya di sini.
Nah, ini sebagai kationnya, kaliumnya. Nah, ini ion kompleksnya sebagai anionnya. Dan yang ini juga kurung siku. Nah, ini kurung siku. Nah, di sini kurung siku juga. Ini adalah senyawa dua-duanya ion kompleks. Kationnya ion kompleks, anionnya juga ion kompleks. Nah, di sini juga lihat ya, ini kurung siku. Nah, ini juga kurung siku. Sama ya dengan yang di atas. Oke. Jika senyawa kompleks dilarutkan dalam air, maka ion kompleks tetap berupa satu spesies ion. Contoh. Nah, di sini kita lihat ada K4FeCN6. Walaupun banyak unsur di sini, tetapi ketika kita ionkan, tetap dia senyawa ini akan menghasilkan ion positif dan ion negatif. Nah, ini positifnya K, yang negatifnya adalah ion kompleks FeCN6-4. Perhatikan pada senyawa kompleks Cr, NH3 4, Cl2, Cl. Nah, di sini kita bisa perhatikan, ini adalah senyawa kompleks berupa ion kation positif, kation, dan ini adalah anion. Ya. Nah, dari 3 atom klorin yang dikandung dalam senyawa ini, hanya 1 atom Cl yang berwujud ion Cl-. Sedangkan 2 atom Cl lainnya merupakan ligan pada ion kompleks. Jadi senyawa CrNH3 4 Cl2 Cl adalah suatu elektrolit biner. Sebab dalam air akan terionisasi menghasilkan 2 ion per molekul. Contoh, kita lihat nih, kita ionkan. Nah, yang ini kan menjadi kationnya. Nah, ini dia positif. Dan yang ini Cl ini akan menjadi anionnya. Nah, hal ini dapat menerangkan mengapa 1 mol senyawa CrNH3 4Cl2Cl jika direaksikan dengan AgNO3 berlebihan hanya akan menghasilkan 1 mol endapan AgCl. Kenapa 1 mol AgCl? Karena yang dihasilkan cuma 1 mol Cl. 1 mol Cl ini yang akan bereaksi dengan Ag yang berlebihan tadi. Oke, kita langsung lihat contoh soalnya. Suatu senyawa kompleks memiliki rumus empiris Cr, Cl3, 5NH3. Jika 1 mol senyawa ini direaksikan dengan larutan AgNO3 berlebihan, maka dihasilkan 2 mol endapan AgCl. Hitunglah jumlah ion klorida yang terkandung dalam molekul senyawa kompleks itu. B. Tuliskan rumus senyawa kompleks tersebut. Nah, di sini kita lihat, dikatakan bahwa 1 mol senyawa akan menghasilkan 2 mol endapan AgCl. Berarti, oleh karena 1 mol senyawa menghasilkan 2 mol AgCl, maka senyawa tersebut mengandung 2 ion Cl per molekul. Artinya, kalau senyawa ini dilepaskan, diionisasikan, maka akan terdapat 2 Cl-. Ya. Oke. Nah, jadi kita lihat di sini, ya. Nah, 2 mol, berarti 2 ion Cl-. Oke, di sini kita akan lihat rumus senyawanya. Ingat selalu bahwa yang pertama selalu atom pusat, berarti Cr-nya atom pusat. Nah, ini dia. Lalu di sini ada Cl3 dengan NH5NH3. Ingat ya nak, bahwa jika ada 2 ligan, maka yang molekul netral dituliskan pertama. Maka NH3 dituliskan yang pertama. Berarti ada 5 ligannya. Oke, di sini. Lalu ada Cl. Cl di sini. Di sini ada 3, Bu. Kenapa di sini 1? Karena tadi dia melepas 2 molekul Cl-, berarti sisanya 1 di sini. Nah, ini dia. Cr
NH3, 5, Cl, Cl2. Kalau kita ionkan, maka dia akan menghasilkan Cr, NH3, 5, Cl2 plus tambah 2 Cl-. Oke. Nah, kita akan lihat lagi di sini. Apakah nama senyawa-senyawa kompleks di bawah ini? Oke, kita akan memberikan nama senyawa kompleks ini yang tadi kita bicarakan. K4FeCN6. Nah, kita pisahkan dulu. Ingat ya, yang kurung sikunya sebagai anion, K-nya sebagai kation. 4K plus, seperti ionisasi senyawa lainnya, dan FeCN6-4. Kenapa min 4? Karena ini dia diikat oleh 4K plusnya. K-nya plus. Oke, langsung kita beri nama. Ingat, seperti senyawa lainnya, yang pertama kita sebutkan adalah kation. Kalium. Nah, ini dia. Karena K, maka kita sebutkan kalium. Lalu kita sebutkan nama ion kompleksnya. Ini ada 6. Heksacyano. Ingat ya, ini min, berarti dia ferat. Ya. Kalium, heksacyanoferat. Ferat berapa? Hitung. Nah, min 6, ini CN kan min 1, dikali 6 berarti min 6. Min 6 ditambah dengan min 4, berarti plus 2. Makanya namanya kalium heksacyanoferat 2. Disebut kalium karena plus positif. Nah, heksacyano ini heksacyanoferat karena dia negatif. Duanya ini kita dapatkan dari min 1 dikali 6 ditambah min X min 6 sama dengan min 4, berarti plus 2. Oke, lanjut. Di sini ada senyawa Cr NH3 5 Cl. Lalu Cl2. Seperti senyawa yang tadi Ibu sebutkan. Ini senyawa kompleks yang kationnya adalah ion kompleks. Ini dia. Ini kita ionkan. Nah, di sini. Kenapa 2 Cl-? Nah, ini dia. Di sini pembatasnya. Berarti yang ini dipegang oleh yang di sini. Oke. Nah, waktu kita memberi nama, berarti kita sebutkan yang positif dulu, kation dulu. Nah, di sini ingat yang kita sebutkan dulu adalah yang netral. Penta, amin, kloro. Karena dia positif, maka disebut kromium. Nah, baru kita sebutkan anionnya, klorida. Kita harus letakkan bilangan oksidasinya. Kita hitung min 5 dikali 00, X tambah 0 tambah min 1 sama dengan plus 2. Maka dia adalah 3. Oke. Lalu yang ketiga, NaCr. Na ini natrium. Nih kita lihat aja langsung. Kenapa natrium? Karena dia Na. Kita ionkan dulu. Na plus, nah ini siku. Berarti ini positif, ini negatif kation. Nah ini dia. Dan seterusnya. Ya. Ini yang berbeda sama, yang ini sama dengan ABC, AB. Yang C ini sama dengan AB. Yang kita yang akan lihat agak beda yang E. Ini. Sama aja sih. Cuma ini kelihatannya agak sedikit lebih panjang. Ini amonium plus. Ini kationnya. Ini anionnya. Jadi ingat ya anak-anak, ketika kamu memberi nama senyawa kompleks, kamu ionisasikan dulu. Ingat, yang ada kurung sikunya adalah ion kompleks. Ya. Lalu kamu ionkan dan selalu namanya adalah kation baru disebutkan anion. Ya, di sini ada, kamu bisa pelajari semuanya. Ibu rasa bisa dipahami. Semoga bisa dipahami oleh anak-anak Ibu. Ada berapa ini? Banyak.
Ada 10 contoh soalnya. Kamu bisa lihat satu persatu. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.